Tuhan yang baik, ajar kami Tuhan di tengah hati kami yang galau ini, agar kami Tuhan bisa mengerti kenapa kami galau, sehingga kami Tuhan mengerti dan galau itu menjadi damai. Bagaimana supaya galau itu menjadi damai Tuhan? Tentunya kami harus belajar melihat firman Engkau dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Dalam hidup kita, semua baik usia muda, tua, atau setengah tua, pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu artinya saya terjemahkan menyebabkan galau. Galau itu ya banyak masalah. Nah, pada saat banyak masalah itu, kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kita memilih iman atau memilih khawatir. Tapi Bapak-Ibu sekalian, respon itu tergantung Bapak-Ibu sekalian sendiri, bukan saya, karena pribadi kita lah yang menjawab. Tapi yang jelas antara iman dengan khawatir berujungnya tidak jelas kan, masa depannya nggak ada kan. Kenapa saya katakan nggak ada? Karena antara kita beriman, secara realnya kan belum kelihatan. Khawatir juga sama, realnya belum kelihatan, ke depannya apa. Bapak sekalian, pagi ini kita akan buka Alkitab kita, biar kita mulai membatasi apakah kita memilih khawatir atau beriman. Nah, kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak sekalian, saya akan lanjutkan bahwa pada saat kita galau atau khawatir, pilihan itu adalah di dalam tangan kita sendiri kan. Tapi Alkitab mengatakan pada kita pagi hari ini bahwa kita harus beriman. Kenapa saya katakan beriman? Kalau beriman pasti ada jawabannya. Kalau khawatir, jawabannya adalah selalu galau. Tapi kalau beriman, apa jawabannya? Kita akan lihat dalam ayat ini. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa. Bapak-Ibu sekalian, jawaban orang beriman, memilih untuk beriman adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu kita mendapat 3 hal. Pertama adalah kita berdoa karena kita butuh Tuhan kan. Maka di situ dijawab kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Pada saat kata ucapan syukur berarti kita butuh Tuhan. Yang kedua, karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Di ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karena sumber kekuatan kita dengan doa itu, kita mengerti bahwa kekuatan itu dasarnya Tuhan. Pada saat kita mengerti dasarnya Tuhan, maka kita akan mendapat damai sejahtera. Artinya kalau damai sejahtera datang, itu anti galau. Kenapa saya katakan anti galau? Masa depannya jelas. Kelihatannya belum jelas, tapi dengan kita ada damai sejahtera di hati kita, maka kita akan mendapat jawaban secara jernih dalam doa-doa kita, sehingga kecemasan itu atau masalah itu terjawab dengan baik. Yang ketiga mengatakan selalu mengkonekkan hati kita kepada Tuhan. Itulah fungsi doa kita. Kenapa kita mengkonekkan kepada Tuhan? Padahal doa itu kan pasti tahu jawabannya, karena Tuhan berkata jangan berdoa bertele-tele. Tapi Bapak-Ibu sekalian, arti doa ini mengatakan bahwa kita butuh Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita doakan atau kita minta kepada Tuhan, kita tidak minta jawaban seperti Tuhan jawab keegoisan doa saya, Tuhan jawab apa mau saya, baru kemauan Tuhan. Bukan itu. Tapi Bapak-Ibu sekalian, ini di hal yang ketiga mengatakan bahwa mengkoneksikan hati kita, artinya mengkoneksikan kemauan Tuhan dengan kemauan kita. Dan terjadi perjodohan antara kemauan kita dengan kemauan Tuhan. Itulah dalam doa. Maka doa kita terkabul dan kita punya masalah terjawab. Mengapa saya katakan terjawab? Tuhan punya 1001 macam cara kok untuk menjawab masalah kita. Dan Tuhan adalah pemberi kehidupan sama kita. Dan Tuhan adalah mengerti segala kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.